kita lagi ada di Kopi Brew. Kopi Brew ini adalah usaha saya dan kakak sama adik. Jadi kita buka warung kopi di daerah Tebet. Seperti namanya Kopi Brew. Tempat ini dijual kopi dan di sini ada mesin kopinya yang gue nggak ngerti gimana cara nyalainnya, dan gue juga nggak ngerti sebenarnya masalah kopi. Cuma karena memang usaha ini cukup menjanjikan, karena sebelumnya kakak punya usaha juga tempat kopi yang sama, jadi ya gue mencoba untuk memulai bisnis ini. Ini udah hari ketiga kita buka dan alhamdulillah di hari pertama udah cukup lumayan, hari kedua, hari ketiga juga lumayan lah gitu. Tapi sih perlu banyak perbaikan dan evaluasi gitu. Seperti kalian lihat, ini temanya juga ada seng-seng kayak begini, emang sengaja dibikin begini. Jadi bukan karena kekurangan budget atau karena memang konsep. Andalannya adalah ya kopinya, karena memang kopinya sebelum kita produksi kita tes juga berbagai macam dari supplier biji kopinya, dan kopinya enak banget. Jadi kopinya ini kalau biasa orang minum kopi itu suka sakit perutnya, apalagi orang yang kenama, kalau ini dijamin insya Allah aman. Pertama kali syuting itu tahun 97. Sekarang udah tahun 2021, artinya kan udah belasan tahun saya ada di dunia entertain. Jadi kayaknya saya menemukan titik kejenuhan gitu di dunia entertain. Apa yang saya mau kayaknya kok saya nggak dapet gitu. Tantangannya itu juga kayaknya udah biasa aja gitu. Jadi saya pengen masuk ke dunia baru yang saya punya kontrol. Saya punya di situ juga challenge-nya juga banyak, dan saya pengen menguji sampai sejauh apa saya punya kemampuan gitu. Ya akhirnya saya masuk ke dunia bisnis yang saya juga nggak ngerti sama sekali. Waktu pertama bisnis itu bisnis hijab yang bahan aja saya nggak ngerti itu bahan apaan, tapi saya nekat aja karena saya pikir belajar itu bisa sembari berjalan gitu. Jadi ya dan saya lagi pula saya punya kepercayaan diri bahwa kalau orang-orang di pasar aja, orang biasa gitu kan, yang mereka nggak marketingin barang dagangannya di infotainment gitu kan, mereka bisa punya toko banyak. Apalagi saya yang punya koneksi ke infotainment atau media-media di mana saya bisa mempromosikan apa yang saya punya gitu. Kayak bintang tamu di beberapa stasiun TV gitu kan, untuk talk show atau apa segala macam. Cuman tergantung mood. Kalau mood saya lagi oke, saya mau. Kalau enggak ya enggak gitu. Jadi emang saya memang dari dulu juga pengennya melepaskan titel sebagai artis gitu. Saya pengen saya hidup normal seperti orang umum pada umumnya gitu kan. Apalagi di saat pandemi begini, saya pengen saya punya waktu yang banyak dengan keluarga. Kalau waktu syuting kan otomatis waktu juga terbuang banyak di luar syuting. Jadi saya capek juga jadi sorotan kemana-mana orang kenal gitu. Saya pengen ya biasa aja hidup gitu loh. Jadi ya normal. Jadi saya pengennya ya lebih nyaman di dunia bisnis sekarang ini daripada dunia entertain. Kalaupun ada tawaran, sekali-kali saya mau, tapi bukan menjadi poin utama saya dalam hidup ini. Tapi kita lihat nantilah. Kalau memang ada jalan ceritanya yang bagus, perannya juga yang bagus, saya mau. Tapi kalau enggak, saya nggak mau memaksakan gitu. Saya tidak pernah berpikiran untuk pensiun, karena bagaimanapun dunia entertain adalah bagian dari hidup saya gitu kan. Orang juga nggak bisa melupakan sosok saya juga nggak bisa melepaskan dunia entertain secara penuh, karena apa yang saya jalani ini pasti membutuhkan teman-teman wartawan, media untuk bisa mempromosikan apa yang saya kerjakan ini gitu. Dikenal, jadi untuk bisa memperkenalkan sebuah produk ke masyarakat itu akan lebih gampang daripada orang umum gitu ya, orang awam. Ya itu aja sih paling, karena orang sudah kenal, jadi ya untuk bisa memasarkan sebuah produk itu akan lebih gampang gitu. Ya, apalagi di saat pandemi begini, di mana bisnis kemarin yang saya jalani juga boleh dikatakan stuck gitu ya. Cuman kita berusaha untuk berjalan. Ya ada aja sejalannya gitu ya. Karena memang kita, yang penting kalau buat saya gini, punya tekad, lakuin, usahain, insya Allah nanti akan ada jalan gitu. Sebenarnya wacana untuk punya sebuah pekerjaan bareng dengan adik dan kakak ini sudah sejak lama ya. Dulu kita punya rencana untuk bisnis di kuliner, kita jualan makanan-makanan lewat online gitu kan. Cuman seiring berjalannya waktu, kesibukan saya juga
akhirnya terlupakan gitu aja. Akhirnya setelah kemarin udahlah mendingan kita jalanin, apalagi sejak mama udah nggak ada. Akhirnya kita berusaha bagaimana caranya supaya angan-angan kita selama mama waktu itu masih ada gitu kan, kita obrol-obrol wacana-wacana tentang bekerja bareng ini kita wujudkan, karena kita juga pengen kita lebih dekat, kita lebih support satu sama lain. Kejenuhannya kita terjebak dalam situasi yang itu aja, itu lagi gitu kan, dengan kita semakin hari kan pasti punya keinginan yang lebih, berharap dapat kesempatan peran yang lebih bagus, dengan cerita yang lebih bagus, dengan sutradara atau rekan lawan kerja yang lebih oke lagi, lebih bisa gitu kan, lebih mampu. Tapi kesini bukannya makin bagus, tapi saya melihat bahwa banyak penurunan kualitas dari segi kinerja mereka, dari segi ceritanya, dari segi SDM-nya di luar syuting gitu kan. Karena mungkin budget yang sangat mempengaruhi. Kalau dulu kita punya kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan saudara yang bagus, kalau sekarang tuh yang asal cut action itu yang membuat saya agak sedikit frustasi. Ditambah lagi saya tuh bosan dengan spotlight gitu ya. Saya tuh saya pengen menjaga keluarga saya, bagaimana perasaan mereka gitu, karena waktu itu mama masih ada, jadi saya pengen beliau hidup tenang. Jadi akhirnya saya memutuskan dan saya berdoa, ya Allah, kalau memang ada pekerjaan yang lebih bagus daripada ini, saya akan dengan ikhlas melepaskan dunia ini. Bisa melupakan dunia sinetron. Saya tidak perlu syuting karena saya harus syuting, karena saya perlu materi di situ gitu kan. Kalau sekarang syuting ya paling syuting talk show, syuting TV, paling bintang tamu gitu. Saya nggak mau bekerja karena saya harus, tapi karena saya senang di situ gitu loh. Kalau saya punya cuma satu keahlian di dunia acting doang, ya saya nggak mau terjebak dalam situasi yang saya harus kerja karena saya butuh duit di situ gitu. Jadi saya pengen dalam itu tuh ada option lain yang saya punya kontrol. Kualitas sebenarnya lebih ke membuktikan pada diri sendiri bahwa lu bisa gitu, lu mampu, dan yang penting adalah dalam hidup itu mau bergerak dulu, jangan terlalu memikirkan kemungkinan A, B, C, D-nya dulu, karena apapun yang terjadi dalam hidup ini pasti lu sudah memikirkan memikirkan sesuatu sampai detail pun pasti akan ada kendala. Jadi kalau buat saya sih lebih membuktikan pada diri sendiri bahwa lu mampu gitu. Selalu ada, bahkan tadi pun ada tawaran syuting, cuma bilang ntar dulu deh, kalau sekarang ini karena lagi fokus dengan dunia ini, mungkin nanti minggu depan, karena kalau ini sudah running beberapa hari barulah bisa ditinggalin gitu. Ada terus sih kalau tawaran, alhamdulillah. Tadi kalau stripping sekarang itu kan kita nggak bisa tanya duluan perannya sebagai apa, jalan cerita kedepannya itu nanti akan bagaimana gitu. Saya tuh banyak terjebak di oke, nanti lu perannya seperti ini, tapi pada akhirnya ceritanya tuh ngaco gitu loh. Saya punya untuk saya dengan posisi udah lama berkecimpung di dunia acting begini, saya punya kewajiban moral untuk bisa memberikan yang terbaik. Kalau saya melakukan sesuatu, saya sudah harus yakin bahwa itu memang bagus, sehingga saya pada saat mempromosikan, saya tidak menipu publik bahwa ini nonton ini loh, ini bagus, apa segala macam. Saya nggak mau begitu. Kalau saya mau mempromosikan sesuatu itu bagus karena memang bagus gitu loh. Jadi saya nggak punya beban moral sama mereka gitu. Punya goal tertentu dalam hidup, semua mengalir begitu aja, berdasar dari sebuah keinginan. Saya pengen ini sebuah khayalan aja. Jadi kalaupun saya punya kafe sekarang, itu bukan sebuah cita-cita. Jadi cuma sekedar, aduh gue pengen deh lihat ini, aduh gue pengen deh gitu. Jadi kalau tanya goalnya, saya juga bingung goalnya apa. Yang penting saya pengen punya kontrol dalam hidup. Walaupun memang ya hidup nggak akan pernah bisa kontrol sepenuhnya, tapi at least kita berusaha bagaimana kita hidup di sesuatu yang memang kita sudah kita sudah mengerti gitu. Punya udah usia gitu kan, saya pengen mendapatkan seseorang yang bisa kita ajak nikah gitu kan, kita bisa membina sebuah rumah tangga, mendidik seorang anak dengan baik. Kita pasti pengen gitu. Cuman ya balik lagi, kalau memang Allah belum mempertemukan, ya saya bisa bilang apa gitu ya. Mungkin orang aneh beranggapan, kok Indra dengan fisiknya Indra gitu harusnya bisa dengan mudah
atau dengan cepat untuk bisa mendapatkan seseorang. Cuman orangnya cuma bisa ngeliat luarnya. Kalau lihat saya sehari-hari, kehidupan saya cuma dari rumah ke tempat kerja. Saya jarang bergaul gitu loh. Dengan teman-teman di lokasi syuting pun begitu. Saya syuting, habis syuting saya nggak pernah bergaul lagi. Mungkin pemilih ya, karena saya melihat sosok ibu yang terlalu luar biasa sempurna buat saya, sehingga susah untuk menemukan sosok yang seperti itu, apalagi di dunia entertain ya gitu. Ya banyak yang cantik tapi kayaknya enggak deh gitu ya, kayaknya enggak ada gitu. Karena saya ngelihat sosok ibu yang begitu kuat, yang begitu saya kagumin. Saya pengen punya istri tuh ya seperti itu gitu, relax gitu kan, nggak pernah nuntut apa-apa sama anaknya, paling cuman sindiran-sindiran kecil. Kalau udah punya istri kan mama udah tenang katanya gitu. Kayak agak apa ya, sedih kan ya di situ gitu kan. Saya punya angan-angan tuh mama tuh bisa gendong cucunya dari saya gitu ya. Cuman Allah kan berkehendak lain ya. Cuman ya mau gimana lagi, tapi sebagai anak saya udah berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan beliau dalam hal yang lain gitu. Tapi nggak terlalu menjadi sebuah pemikiran yang akhirnya mengganggu gitu kan. Ya pasti ada pemikiran gitu bahwa pada saat kita reunian sama teman-teman, mereka udah punya anak apa segala macam gitu. Tapi balik lagi, pelajaran dalam hidup saya yang akhirnya saya membuat berpikir saya harus bersyukur dengan apa yang saya punya gitu. Mungkin saya ngelihat orang enaknya begini, tapi mereka punya problem lain. Oke, saya punya keinginan seperti ini yang belum tercapai, tapi saya punya sesuatu yang mereka tidak punya. Jadi saya tidak pernah mau terganggu dengan hal-hal yang ya kalau memang Allah belum kasih ya sudah gitu. Ya keluar saya sih nggak terlalu pusingin ya, keluarga palingnya kalau misalnya pulang kampung. Biasa kalau orang di kampung kan begitu, kalau nanya kalau datang pasti kapan nikah, itu paling itu doang sih yang paling di apa ya, bikin jadi resah gitu loh. Nggak down sih, cuman udah nanya-nanya mulu deh gitu kan, sabar aja apa gitu. Jodohkan besok atau lusa ya saya sih harus siap ya gitu. Karena kalau nunggu siap nggak siap ya harus siap sih. Kita akan hadir dengan proses gitu ya. Jadi nggak perlu yang kita harus menjajakan dulu sudah sekian lama gitu baru kita nikah. Ya kalau memang tiba-tiba ketemu ngobrol udah enak ya besok lusa nikah, saya sih udah siap gitu. Ya harus seperti mama-mama banget gitu kan. Tapi at least ada satu sifat dasar yang buat saya jadi sebuah pegangan dalam lu gitu, bolehlah kita dekat gitu. Karena beberapa kali dekat ya itu tadi ada hal-hal yang ada kayaknya kalau segitu aja lu nggak bisa ngasih, kayaknya agak repot ke depannya ya gitu. Bukan ngasih secara materi ya, tapi at least agak sedikit peka kalau misalkan ya dalam hubungan itu kan saya bisa menjamin bahwa saya akan bisa memberikan apa yang saya punya. Saya tidak akan merugikan orang itu, tapi lu juga kalau bisa agak sedikit peka lah gitu lah. Ada hal-hal yang gue nggak usah minta tapi lo harusnya bisa berikan gitu. Tapi jarang saya bisa menemukan orang yang kayak begitu. Tapi belum juga, ya udahlah gitu. Ya mudah-mudahan lah secepatnya. Mungkin siapa tahu ntar keluar dari sini ketemu kan, kita nggak pernah tahu ya gitu. Tapi saya berusaha bahwa saya selalu berdoa mudah-mudahan saya dipertemukan di saat yang tepat dengan jodoh yang tepat gitu, dengan orang yang tepat.